Baik, sebelum saya lanjutkan, saya datang bersama dengan anak saya. Saya punya 2 orang anak, yang sulung wanita, yang bungsunya pria, ya, masih kelas 4 SD, dan yang sulung ini kelas 2 SMA. Panggung ini terlalu besar buat saya, karena biasanya di Sumedang itu tidak terlalu besar, jadi saya merasa takut kalau sendiri. Jadi izinkan saya mengajak anak saya untuk mendampingi saya di keyboard, biar ada kesehatian anak dan bapak, ya, sehingga saya agak semangat untuk menyampaikan firman Tuhan. Setuju ya? Oleh puji Tuhan. Nah, ini namanya Devni Teresa Pianaung, ya. Namanya ini agak sulit disebutkan karena tulisnya D-A-P-H-N-E, nyebutnya Devni, ya. Dan kayaknya sulit cari nama ini, ya. Tapi saya tergerak untuk memberi nama dia Devni. Sebenarnya itu kalau nama pasangan sebenarnya dari Daud, ya, yang wanitanya Devni, ya, jadi penyembah, ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini jelas anak saya, bukan? Ya, tidak mungkin bisa melihat wajahnya, ya. Tapi tidak ada hukum yang akan mengganggu gugat kalau ini anak saya, ya kan? Darah daging saya. Dan luar biasa itu, bawaan saya itu ada di dia. Walaupun dia perempuan, tapi bawaannya itu ada di dia, itu bawaan saya gitu, ya. Termasuk feelingnya memainkan musik, bahkan dia udah lebih lagi. Nah, ini anak saya, siapapun tidak dapat mengganggu gugat. Tetapi satu hal, kalau saya tidak membangun hubungan dengan anak saya, dan anak saya terlebih membangun hubungan dengan saya, maka yang terjadi, kami boleh satu rumah, mungkin makan bersama, tapi dia tidak memahami saya pun tidak memahami dia. Dan bahkan kalau hanya sering HP saja, tidak berusaha membangun hubungan, bicara, papa aku ini, nanti aku kasih nasihat, nanti saya berikan nasihat padanya, maka saya percaya satu waktu ada jarak yang jauh antara saya dengan anak saya. Amin. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan berkata bahwa kita ini adalah anaknya. Dia adalah bapaknya, dan kita bisa memanggil Abba, iya Bapa. Tetapi Tuhan punya segala kerinduan untuk supaya dekat dengan kita, itu pasti. Tapi pertanyaannya, apakah kita ada inisiatif? Apakah kita ada perjuangan usaha sungguh-sungguh untuk bergaul atau berhubungan karib dengan Bapa di sorga? Seandainya ini tidak kita lakukan terus-menerus dalam hidup kita, maka yang terjadi ada jarak yang jauh antara kita dengan Tuhan. Sehingga kita sebagai anaknya, disebut sebagai orang percaya, umat Kristiani, tidak mengenal Allahnya. Ini fatal, ya. Dan Tuhan rindu, dia selalu rindu dekat dengan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan hari ini saya mau berbicara, saya kasih tema khotbah pagi hari ini adalah membangun hubungan yang karib dengan Bapa. Ya, ya, ini dia. Membangun hubungan yang karib dengan Bapa. Saya berdoa apa ayatnya Tuhan. Saya terus merenungkan, sudah beberapa kali saya kasih ayat dasarnya. Dan tiba-tiba muncul ayat ini. Nah, mari kita akan baca bersama-sama saja langsung, ya. Lukas 15 ayat 25 sampai dengan ayat 31. Saya akan baca ayat 25. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara 26 dan seterusnya bergantian. Siap semuanya? Dan kita akan lihat saja di Alkitab kita.
Ada yang bawa Alkitab manual, silakan membukanya. Saya menunggu beberapa saat. Yang ada di HP-nya, silakan membukanya dan kita baca sama-sama dengan suara keras dan jelas. Yang setuju katakan amin. Oke, baik. Sudah semua menemukannya? Saya tunggu sebentar lagi. Ya, oke ya, saya bacakan. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Selanjutnya, jawab hamba ini, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sama-sama kita baca. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kalau kita lihat cerita ini, anak ini tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Anak ini selalu melakukan perintah bapaknya. Tetapi satu yang dia kecewa dengan bapaknya, tak ada satupun kambing atau domba diberikannya untuk bersukacita dengan teman-teman. Ini menunjukkan bahwa anak ini tidak mampu ngomong dengan bapaknya. Satu rumah, anak dan bapak. Ini perumpamaan Bapak Ibu Saudara. Perumpamaan Yesus. Ini cerita perumpamaan. Tapi saya percaya Yesus nggak cerita perumpamaan sembarang perumpamaan. Saya percaya ada maksud di sana. Jadi anak ini tidak bisa ngomong dengan bapak. Tidak ada komunikasi. Tidak bangun hubungan yang karib. Jadi ketika adiknya datang, dia kecewa, dia marah. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita membangun hubungan dengan Bapa di sorga. Ini kerinduan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, untuk bicara soal membangun, kemana saya mengarahkan ini? Untuk bicara soal membangun ini bukan hal yang mudah. Kita punya tema besar, bangkit tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Nah, dalam hal ini kita harus bangkit untuk membangun hubungan dengan Bapa di sorga. Oke, gak apa-apa. Next saja. Bisa? Bantu aja. Oke. Ya. Baik. Jadi ada usaha, ada perjuangan untuk membangun. Next. Ya. Oke, kita tunggu. Ya. Jadi seperti Nehemia membangun tembok yang roboh. Jadi bicara soal membangun. Jadi tadinya tembok ini ada dan utuh, kemudian roboh. Dan Tuhan kasih pewahyuan kepada Nehemia untuk membangun tembok yang roboh. Jadi ini juga bisa berbicara soal hubungan kita dengan Bapa di sorga yang tadinya ada. Kemudian entah bagaimana hari berganti hari dan seterusnya
hubungan kita dengan Bapa seperti tembok yang roboh. Dan ini bukan hal yang mudah untuk membangun kembali. Seperti contoh, kita yang setiap minggu datang ke gereja, rajin ke gereja, diberikan aja kesempatan 1 kali gak ke gereja, 2 kali gak ke gereja, 3 kali gak ke gereja, 4 kali gak ke gereja. Itu untuk ke gereja lagi itu berat banget. Sama dengan membangun hubungan dengan Bapa. Sudah lama tidak membangun hubungan ibarat tembok yang roboh. Dan itu untuk memulainya lagi, itu butuh perjuangan. Sama halnya dengan kitab Hagai yang dikatakan di sana membangun setelah salah membangun. Jadi orang Israel pada waktu itu di kitab Hagai membangun sesuatu bagi rumah-rumah mereka, sedangkan rumah Tuhan terbengkalai. Jadi Tuhan menyuruh mereka membangun rumah Tuhan supaya tidak terbengkalai. Dan ini butuh perjuangan yang luar biasa untuk membangunnya. Karena mereka salah membangun. Jadi kita harus membangun hal-hal yang rohani dalam hidup kita. Manusia kekal kita daripada hal-hal yang kedagingan, yang duniawi. Ini yang Tuhan mau. Nah, untuk membangunnya ini bukan hal yang mudah. Dalam hal ini membangun hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata, naiklah ke gunung, bawalah kayu. Ini bicara suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Kenapa demikian? Karena musuh akan selalu menghambat kita. Ini hal yang sederhana, membangun hubungan dengan Tuhan, ya. Seperti saat teduh, membaca Alkitab, memuji dan menyembah Tuhan, baik secara pribadi, tapi terpenting adalah pribadi kita dengan Tuhan. Karena hubungan itu bicara intimate relationship yang tidak ada orang yang lain. Nanti saya akan jelaskan. Jadi harus dibangun terus menerus. Dan musuh, kalau bicara musuh, saya percaya kita semua ngerti ya, akan berusaha menghambat kita untuk supaya tidak membangun hubungan dengan Bapa di sorga. Lihat, ada satu pernyataannya begini. Dengar baik-baik. Musuh mungkin tidak menghambat kita untuk datang beribadah kepada Tuhan seperti hari Minggu ini. Karena kita tahu ada firman berkata, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Maka kita akan semangat untuk beribadah. Yang kedua, musuh tidak mungkin menghambat kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Kita harus melayani pekerjaan Tuhan, baik sebagai imam musik, baik sebagai worship leader, baik sebagai hamba firman Tuhan, pendoa siapa yang berdoa. Tadi saya lihat pagi-pagi ibu-ibu, bapak-bapak berdoa. Dan itu adalah hal untuk melayani pekerjaan Tuhan, baik sebagai asar dan sebagainya. Iblis tidak akan begitu menghambat kita. Tapi satu hal, dia akan sangat-sangat menghambat untuk kita tidak berhubungan karib dengan Bapa di sorga. Ada banyak hal yang akan membuat kita tidak punya keintiman dengan Bapa di sorga. Saya akan buktikan dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Daniel 11 ayat 31 yang berkata, Daniel 11 ayat 31 yang berkata, tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu. Perhatikan baik, menghapus korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Daniel 11 ayat 31. Jadi penghapus korban sehari-hari itu bicara tentang kaki dian yang setiap hari harus menyala di kemah, ya, di bait kudus Tuhan, di tabernakel, ya. Jadi itu harus terus menyala. Nah, Raja Yunani yang bernama Antiochus datang menghancurkan bait Allah dan menghapuskan korban sehari-hari, ya. Pada tahun 186 Masehi, sebelum Masehi. Nah, ini yang terjadi, tapi ini juga berbicara bahwa dia, raja ini melambangkan antikris, berlambangkan musuh kita yang akan selalu menghambat untuk kita dekat kepada Tuhan. Jadi ini hal yang sangat sederhana,
Tapi di sinilah letak kekuatan kita. Dan iblis musuh kita tidak menginginkan kita dekat sama Bapa. Dia akan berusaha menghambat kita. Dan ini ayatnya membuktikan musuh menghambat kita untuk tidak dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, namun ada kabar baik untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Next. Kerinduan terbesar Allah Bapa adalah supaya anak-anaknya bergaul karib dengannya. Jadi ini maunya Tuhan. Ada dua hal yang kita bisa pelajari dari Bapa kita yang di sorga. Yang pertama, dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Maka kita diciptakan, manusia diciptakan, dan setelah jatuh dalam dosa, manusia ditebus supaya kita dapat menyembahnya. Karena Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Jadi kita semua dirindukan Tuhan untuk menyembahnya. Amin. Diciptakan, ditebus untuk menyembahnya. Perhatikan baik, malaikat jatuh, dibuang. Tetapi setiap kita jatuh, ditebus. Yesus datang mati ganti kita, kita ditebus. Untuk satu tujuan, supaya kita menyembah Bapa di surga. Yang kedua, kerinduan Tuhan yang terbesar adalah Dia rindu bersekutu dengan setiap kita. Secara pribadi, satu demi satu, Dia rindu. Kenapa demikian? Ketika Yesus mati, terjadi gempa bumi, gelap gulita, dan tabir di bait Allah itu terbelah dua. Yang memisahkan, tabir ini memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu terbelah dua, terbuka. Artinya setiap kita, siapapun kita yang sudah ditebusnya, mempunyai akses untuk masuk bertemu langsung dengan Bapa di sorga. Karena itu kerinduan Tuhan untuk kita bersekutu dengannya. Amin. 2 Korintus 6 ayat 18 next. Firman Tuhan, Alkitab, Tuhan sendiri bicara bahwa ada 3 hubungan yang Tuhan rindukan, berhubungan dengan kerinduan Tuhan untuk setiap kita anak-anaknya. Yang pertama, hubungan Bapa dengan anak. Saya sudah jelaskan di awal. Firman Tuhannya berkata 2 Korintus 6 ayat 18, dan aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Ini hubungan Bapa dengan anak. Jadi Tuhan rindu bahwa Tuhan itu Bapa dan kita anaknya. Jadi di dalam firman Tuhan juga berkata bahwa kita boleh memanggil Dia oleh Roh Kudus dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Itu hubungan yang karib. Kekristenan itu sebenarnya bukan agama. Karena agama adalah usaha mencari Tuhan. Ketemu nggak? Semua orang berdosa. Tapi kekristenan adalah hubungan antara Bapa dengan anak. Ini unik. Ini luar biasa. Karena itu kerinduan Tuhan. Mari responi Dia. Tanggapi Tuhan tentang hubungan ini. Yang kedua adalah hubungan adalah hubungan persahabatan. Yesus berkata Yohanes 15 ayat 15, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Sahabat, Tuhan menyebut kita sahabat. Seperti Abraham adalah sahabat Allah. Tuhan ingin menghancurkan Sodom dan Gomora, tapi Tuhan berpikir, mana mungkin aku tidak memberitahu kepada sahabatku Abraham. Akhirnya diberitahu kepada Abraham, dan Abraham tawar, Tuhan kalau ada 50, apakah Tuhan menghancurkan Sodom? Untuk membela Lot, saudara ya, keponakannya. Tuhan bilang enggak. Kalau ada 40, apakah cuma akan menghancurkan? Tidak. Kata 30, tidak. Kata Tuhan 20, tidak. 10, tidak. Sampai terakhir hanya ada 4 orang. Jadi Sodom harus dihancurkan, tetapi Lot diselamatkan. Inilah rahasia hubungan antara Bapa Allah dengan Abraham. Diberitahukan. Ini hubungan yang luar biasa, Bapak Ibu. Kemudian hubungan suami dan istri, next. Ya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat.
Jadi hubungan suami istri itu digambarkan adalah dengan hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi kita ini adalah istri ya, lambang istri, dan Tuhan adalah lambang suami. Jadi hubungan yang dimaksud di sini juga adalah hubungan secara pribadi. Nggak mungkin kan kalau suami istri mau berduaan ada orang lain, bahkan anak pun kan suruh dikeluarin. Ya, untuk hubungan yang lebih dalam, intimate relationship. Nah, jadi ini hal yang luar biasa dari kerinduan Tuhan untuk supaya kita dekat dengannya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, waktu saya di Ambon, waktu saya sedang bekerja, ketika mendarat, saya pengen mencari sesuatu Walkman ya, zaman dulu masih mantap itu ya, Walkman itu ya, dibuat dengar lagu rohani, buat dengar khotbah. Saya cari di toko elektronik dan saya tergerak untuk masuk ke salah satu toko elektronik, saya lupa namanya. Ketika saya masuk, saya cukup kaget karena saya melihat ibunya, bapaknya duduk di meja masing-masing dengan Alkitab yang terbuka. Di toko mereka membaca Alkitab. Waktu saya datang, Alkitabnya tidak ditutup. Saya dilayani untuk membeli alat itu. Saya sangat tersentuh Tuhan. Dalam pekerjaan pun mereka berusaha untuk membaca firman Tuhan. Itu juga hubungan pribadi dengan Tuhan. Boleh lihat kiri dan kanan. Kamu begitu nggak? Haleluya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ada dampak yang besar dan luar biasa kalau kita mau membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Kita lihat yang pertama, next. Dampak yang pertama kalau kita mau membangun hubungan karib dengan Bapa adalah sehat dan umur panjang. Amin ya. Lihat ayatnya, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ayat 29, ayat 4. Saudara, saya sempat kaget ketika berkali-kali membaca Alkitab dan menemukan ayat ini. Ya, ternyata masa remaja Ayub itu dia bergaul dengan Tuhan di kemahnya. Jadi inilah yang membuat dia bertahan ketika diuji. Ujiannya tidak tanggung-tanggung, tetapi di dalam ujian pun itu dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Walaupun sebenarnya Tuhan tidak pernah mengambil, tapi setidaknya dia tidak kecewa, dia tidak menghujat Tuhan, tapi dia berkata, terpujilah Tuhan yang mengizinkan hal ini terjadi dalam hidupku. Sehingga kita lihat terus menerus seakhir dari kisah Ayub sangat-sangat luar biasa. Dia menang, dia umur panjangnya, dia sehat, dan bahkan tidak ada anak-anak secantik seperti anak-anak Ayub ketika Tuhan memulihkannya. Nah, ini bicara tentang ketika kita berhubungan karib dengan Tuhan. Di sana ada pembacaan Alkitab, di sana pujian penyembahan, di sana kita duduk diam mendengar suara Tuhan. Maka kita menjadi orang yang sehat dan umur panjang. Tapi sehat dan umur panjang yang saya maksudkan di sini adalah secara rohani. Jangan sampai ketika Yesus datang, rohani kita sakit dan kita mati di tengah jalan secara roh, murtad, kecewa dan sebagainya. Dan ketika kita ada di hadirat Tuhan, inilah membuat kita sehat dan umur panjang. Tapi bersamaan dengan itu saya percaya secara fisik kita juga sehat dan umur panjang. Untuk menjelaskan ini saya punya cerita. Saya punya teman dekat tapi dia seorang pengusaha lebih tua, sudah usia 60-an lebih. Sangat menjadi panutan buat saya waktu itu. Ketika saya awal-awal pelayanan, dia ada di Sumedang, menjadi panutan saya, Bapak ini. Hari ini dia suka berdoa bersama kami di gereja, full timer. Kadang-kadang cuma berdoa menyembah Tuhan.
Bapak ini mengalami satu hal yang luar biasa. Ini seorang pengusaha real estate ya. Sangat diberkati, hidup ya luar biasa diberkati Tuhan. Tapi saya sangat kagum dengan pelayanannya. Luar biasa pelayanannya. Dahsyat. Semangat melayaninya Tuhan luar biasa. Kalau hari Minggu itu sudah datang subuh, pulang malam. Ibadahkan berkali-kali ya waktu di Bekasi waktu itu. Luar biasa. Dalam hal memberi untuk pelayanan Tuhan. Jor-joran, dia gak hitung-hitung dengan Tuhan. Pokoknya dahsyat. Itu saya kagum dengan hamba Tuhan ini. Tapi satu waktu ketika mereka pindah ke Bekasi, sudah lama kami kita tidak ketemu dan akhirnya ketemu. Betapa tragisnya, usahanya hancur, dan bahkan hidup Bapak ini mengalami stres sehingga harus masuk rumah pemulihan. Ketika kami tahu mereka anaknya mulai datang beribadah, kami kunjungi bersama Ibu Gembala, dan satu hal yang menyentuh hati saya, yang membuat hati saya teriris ketika dia ngomong begini, saya semangat melayani Tuhan. Saya jor-joran memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi satu yang saya tidak buat, saya tidak punya hubungan karib dengan Bapa. Sehingga dia jatuh ke dalam dosa okultisme. Hanya sebelum-sebelumnya usahanya diberkati karena Tuhan. Tapi karena tidak membangun hubungan dengan Tuhan, bisa percaya sama yang itu-itu. Jatuh dan stres. Tuhan sedang pulihkan sekarang, Bapak Ibu Saudara. Jadi betapa pentingnya hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya cukup takut dan kaget. Saya mau lebih lagi. Ibu dan kasih dalam Tuhan. Mari pastikan kita sehat dan umur panjang secara rohani. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Selanjutnya, dampak yang berikutnya adalah serupa dengan Yesus. Tetapi barang siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Jadi ketika kita berhubungan karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, akan terjadi bahwa kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Dan perhatikan baik bahwa keserupaan dengan Yesus itu goal setiap orang yang percaya. Amin. Itu goal kita. Kata Pak Niko, itu goal orang percaya untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dan ketika kita selalu berhubungan karib dengannya, itulah sarana yang membuat kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saya kurang yakin pernyataan banyak orang berkata begini. Kalau kita lihat suami istri yang sudah bertahun-tahun berumah tangga, ya mungkin ada 10 tahun, 18 tahun, saya baru 18 tahun, 19 ya. 19 tahun, mungkin ada yang sudah 25 tahun, bahkan ada yang sudah mencapai 50 tahun. Katanya semakin lama umurnya berumah tangga, katanya semakin mirip. Benar gak ya? Coba lihat pasangan kita, mirip gak ya? Walaupun beda ya perempuan dan wanita, tapi katanya semakin mirip. Saya percaya juga kalau kita membangun hubungan dengan Bapa di sorga, lama-kelamaan wajah, hidup, karakter kita akan serupa segambar dengan Yesus. Amin. Seorang teolog berkata begini, beritahu kepadaku siapa temanmu, maka aku akan beritahu jadi apa kau 5 tahun ke depan. Dengan siapa kita bergaul, seperti itulah jadinya kita. Kalau kita bergaul dengan polisi, pasti jadi polisi. Belum tentu. Tergaul dengan penjudi, pasti jadi penjudi. Pasti itu. Dan kalau kita bergaul dengan Bapa di sorga, kita akan menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yes, haleluya. Yang ketiga, dampak membangun hubungan karib dengan Tuhan. Next, rahasia sorga disingkapkan. Ini yang wow. Tuhan kasih tahu rahasianya. Tuhan beritahu sesuatu yang tidak kita tahu. Kalau kita membangun hubungan dengan, banyak hal bisa disingkapkan. Ya kita lihat ayatnya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya, bisa bicara janji Tuhan dan juga rahasianya.
diberitahukan kepada mereka. Pernah nggak kita alami ketika bersekutu dengan Tuhan? Ketika kita cuma buka tangan, lalu kita berkata, I extol thee, I extol thee, I extol thee, tiba-tiba ada firman Tuhan lewat di pikiran kita, muncul. Entah masalah yang sedang kita hadapi, tiba-tiba firman Tuhan muncul. Saudara, itu Tuhan. Di balik logos ada rema. Di balik yang tersurat ada yang tersirat. Apapun persoalan ketika kau menyembah Tuhan dan Tuhan bicara, ayat itu muncul. Saya suka mengalami ini. Pegang ayat itu, percaya ayat itu, iman kita akan naik dan mujizat terjadi sesuai dengan ayat itu. Amin. Itu janji. Tapi kadang-kala rahasia juga Tuhan beritahu. Seperti yang saya alami begini. Saya itu lebih banyak pelayanan banyak keluar ya, lebih banyak di jalan. Jadi seringnya pakai motor. Dan hubungan dengan Tuhan itu bukan cuma satu tempat, satu kotak, satu kamar. Itu juga perlu minimal 1 jam kita bersekutu dengan Tuhan. Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Jadi bangun hubungan kita 1 jam saja dengan Tuhan. Ini selalu saya usahakan bersekutu dengan Tuhan 1 jam secara pribadi. Tapi selebihnya saya berusaha 24 jam untuk ada hubungan terus dengan Tuhan. Jadi di jalan pun saya tetap berusaha untuk terhubung dengan surga. Apa saja saya bisa omongin, bahkan untuk membeli baju, bukan untuk ditiru saudara ya. Saya bahkan tanya Tuhan, Tuhan ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Ini saya pribadi ya. Ini bukan harus itu, bukan. Ini contohnya untuk hal yang kecil pun saya mau berusaha terkoneksi dengan surga. Satu kali dalam perjalanan ke Ranting untuk pelayanan, saya agak cepat karena sedikit telat. Kebetulan saya lihat di depan ada bis yang jalannya kencang. Wah, daripada nyalip-nyalip susah, ya udah ikut di belakang bis. Dia kencang, saya kencang juga. Dan di samping kiri kanan ada 2-3 motor yang ikut juga ngebut di belakang bis. Tiba-tiba ada suara, tidak bilang, oh itu mau, bukan. Suara di hati saya bilang, pelanin motormu. Saya tidak tanya Tuhan kenapa, saya langsung pelanin motorku. Bersamaan dengan itu bisnya rem mendadak karena di depan dia tabrak motor, masuk kolong. Dan orang yang tadi kencang bersama dengan saya nabrak belakang bis itu dan dia jatuh. Akhirnya saya berhenti motor, saya nolong orang ini. Itu Tuhan. Kalau kita selalu berhubung dengan Dia, rahasianya disingkapkan, diberitahu. Kita kan tidak tahu hidup ini. Kita boleh merancangkan segala sesuatu, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi kalau kita selalu ada dekat kaki Tuhan seperti Maria, Dia akan beritahu rahasianya kepada kita. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya tidak mengerti dan tidak tahu persis persoalan setiap kita, khususnya dalam hubungan dengan Tuhan. Kita baik sebagai pelayan-pelayan, saya tidak tahu posisi hubungan kita dengan Tuhan ada di skala mana. Apakah tadinya semangat, sekarang udah mulai kendor? Saudara, saya tidak tahu. Atau apakah sedang salah membangun? Yang kita kejar hal-hal daging. Kalau sudah duduk, yang kita pegang bukan yang lain. Si Samsungwati. Dan kalau sudah pegang seperti ada ikatan ke tangan kita, susah lepas. Makan pun pegang HP. Biasanya itu orang tua, ya bukan? Bukan, orang tua akan bilang itu anak muda. Makan pun dengan HP. Kerjakan sesuatu pun dengan HP. Semuanya HP, susah dilepasin.
Memang di HP ada Alkitab. Tapi kalau boleh tanya, mana lebih banyak? Kita lihat Alkitab atau lihat YouTube? Tanyakanlah pada YouTube, karena dia yang tahu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang kita alami. Apakah hubungan dengan Tuhan masih berjalan baik? Dan untuk membangunnya kembali itu agak sulit. Kita yang belum pernah melakukannya, mari kita berjuang untuk melakukannya. Amin. Kita sedang berada di masa kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus. Minta Roh Kudus menolong untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Saya kalau lagi mau datang kepada Tuhan, banyak persoalan, ada kerjaan harus dilakukan yang belum terselesai. Itu sulit untuk masuk hadirat Tuhan. Saya ambil gitar dan saya hanya berdoa dalam bahasa roh. Cukup sulit memang kadang-kala. Sampai satu titik saya bisa merasakan kenikmatan dengan Tuhan. Saya menyembah, nyanyi, puji Dia. Mari kita berjuang membangun manusia roh. Hubungan kita dengan Bapa itu penting banget. Karena kalau Tuhan Yesus datang kembali, ada satu kata yang gak enak ketika dia ucapkan. Mengenal kita atau tidak mengenal kita. Karena kita tidak bangun hubungan. Jadi mari mulai kita membangun. Pertama ya, mulailah dengan bahasa roh. Komitmen sebenarnya, komitmen itu penting. Komitmen itu penting, kita harus buat komitmen baru lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi saya percaya semua di sini hubungan dengan Tuhannya baik. Tapi kalau ada, mari bangun kembali. Roh Kudus akan menolong kita. Tapi saya akan kasih tips untuk kita pada saat ini. Next. Tips itu adalah saran atau petunjuk praktis ya. Saya cuma kasih saran, petunjuk praktis seperti yang saya alami untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Apalagi kalau kita jarang berhubungan dengan Tuhan secara karib, mungkin biasa-biasa, atau mungkin hubungan itu hanya waktu ada di gereja hari Minggu. Tapi mari kita membangunnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, yang jelas itu selain Roh Kudus tadi, komitmen tadi, kita harus doa dan puasa. Memang gak mudah ini. Tapi kita lihat puasa di perjanjian baru, perjanjian lama itu bicara berkabung, merendahkan diri. Tapi waktu ayat Markus 2 ayat 20, ada orang yang mengkritik Yesus. Kok murid-muridnya gak berpuasa? Murid Yohanes, murid orang Farisi berpuasa. Yesus bilang, mereka tidak akan berpuasa kecuali ketika mempelai diambil. Lalu Yesus bilang, tidak cocok mengambil kantong yang lama, mengisi anggur yang baru. Anggur baru itu akan merobeknya. Artinya puasa perjanjian lama itu nggak mungkin nyambung dengan kuasa Yesus di perjanjian kasih karunia, perjanjian baru. Tetapi doa puasa itu penting. Artinya kita merendahkan diri. Kita sedang tidak makan, artinya kita sedang menekan daging kita supaya roh kita naik, dan itu sangat mudah untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Paling enak, ini rahasianya, paling enak ketika kita lagi lapar banget. Ini lambung lagi teriak-teriak, aduhai gitu ya. Lalu kita angkat tangan dan kita berkata, I exalt thee. Saya percaya kedagingan itu semakin ditekan dan roh kita akan naik. Tanpa kita sadar air mata menetes. Kita merasakan hadirat Tuhan. Oh indahnya, tiada tempat yang terindah selain di hadirat Tuhan. Labuan Bajo indah men, tapi tidak seindah ketika kita berada di hadirat Tuhan. Setuju katakan amin. Jadi mari dengan doa dan puasa. Nah, saya tidak panjang di sini, tapi saya ingin menceritakan kejadian yang saya alami waktu pandemi. Waktu pandemi itu sangat sulit, kita semua ngerti ya, sangat sulit. Tapi sebenarnya kita harus berterima kasih sama C19. Kita tidak ke gereja, social distancing, tidak kemana-mana. Kesempatan sebenarnya untuk kita masuk hadirat Tuhan. Tapi banyak orang yang bukan masuk hadirat Tuhan, sibuk dia segala kemari. Dan bahkan di waktu pandemi itu ada beberapa kali seruan dari pusat, doa puasa.
40 hari, ditambah lagi berdoa puasa 50 hari. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya menjalaninya itu tak ada satu hari pun yang saya sia-siakan. Saya masuk dalam doa dan puasa. Jujur saya mengatakan, sebelum itu kerohanianku, hubunganku dengan Tuhan tidak terlalu akrab, terlalu sibuk pelayanan, sibuk sana, sibuk sini. Memang baik, tapi hubunganku dengan Tuhan kurang akrab. Pada kesempatan pandemi ini saya benar-benar masuk hadirat Tuhan. Bahkan saya cuma berikan 1 jam saja secara pribadi dengan Tuhan di kamar menyembah Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan bicaralah kepadaku, sampaikan kehendak-Mu, singkapkan firman-Mu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah itu saya sedang mengalami situasi yang tidak baik. Pengennya mundur dari pelayanan, saya nggak kuat. Saya kecewa, saya nggak kuat. Walaupun saya tetap melayani, tapi di hati ini saya udah gak kuat. Pengennya saya mundur. Iblis bilang, sudah mundur, 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 mundur. Hati kecil, maju, maju, tapi lebih banyak mundur. Tapi karena saya mengambil doa puasa, terus bersekutu dengan Tuhan, satu waktu Tuhan kasih ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 37. Berikan waktu sebentar. Mazmur 37 luar biasa itu, dan membuat ayat itu kuat sekali dalam hidup saya. Dan saya kuat sampai hari ini karena firman Tuhan itu. Mazmur 37 ayat 3 bilang begini. Waktu yang saya menyembah Tuhan, saya diam, lalu Tuhan bicara kepadaku. Muncul ayat ini. Berkata begini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ngerti maksudnya? Mungkin di antara kita sedang alami hal yang sama. Saya mau mundur, saya tidak mau gereja-gereja lagi. Tuhan bilang, percayalah kepada Tuhan. Lakukan terus yang baik yang kita lakukan. Kemudian diamlah di negeri dan berlaku setia. Diam di negeri ini bisa berada, tetap diam di Lembang bisa. Tetap diam di tempat ini, di gereja di mana Tuhan memberkati kita. Walaupun ada saudara seiman yang mungkin menyakiti hati kita, mengecewakan hati kita, pengerja dan sebagainya. Di pesan Tuhan pada waktu itu, diam, tetap tenang, berlaku setia. Boleh lihat tangan-tangan yang setia di tempat ini. Semuanya mau setia pada Tuhan. Diam di negeri. Banyak hal yang saya dapatkan, saya tulis, saya catat, dan itu mengubah pola pikir saya, mengubah hidup saya. Satu waktu saya diberkati dengan nyanyian ini, next. Ya, saya sudah ada di penghujung khotbah. Kita lihat. Hadiratmu kurindukan, hadiratmu kudambakan, kurindu pribadimu lebih dari berkat-berkat. Jadi bukan salah kalau kita datang supaya disembuhkan. Bukan salah kalau kita datang bersekutunya supaya Tuhan tolong permasalahan hidup saya. Semuanya ada pada Tuhan, tersedia sempurna. Bahkan kalau kita meminta ganti kaki, mujizat masih ada, tersedia bagi Tuhan. Tapi ketika saya mengerti hal ini, saya tidak datang mencari berkat-berkatnya, saya datang mencari pribadinya, bersekutu dengan. Saya merindukannya seperti penjaga berharap pagi. Di zaman itu kalau disuruh prajurit berjaga, yang dia rindukan itu cahaya di pagi hari. Karena kalau malam dia tidak bisa melihat musuh. Jadi sangat gelisah, dia rindukan pagi hari. Mari rindukan Tuhan seperti prajurit merindukan pagi hari. Hadiratmu puaskanku, itu yes, pasti. Hadiratmu ubahkan, hidup saya diubahkan, karakter diubahkan ketika banyak di hadirat Tuhan. Bahkan Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita lebih dari apa yang kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kiranya bisa berkata, Tuhan, lebih dari segalanya aku mengasihi-Mu. Dan selanjutnya di refnya, penyembahan kepada Tuhan, mengasihinya dan menyembahnya. Bapak Ibu, izinkan saya menyanyikan pujian ini. Jujur pujian ini tidak match dengan kata-katanya, melodinya tidak match dengan kata-katanya. Tapi izinkan saya untuk menyanyikan, karena pujian ini memberkati saya. Amin. Ya. Yes.
hadirat-Mu. Ku rindukan hadirat-Mu. Ku dambakan, ku rindu pribadi-Mu lebih dari berkat-berkat-Mu, lebih dari penjaga berharap pagi. Hadirat-Mu puaskanku, ya Tuhan. Hadirat-Mu ubahkanku. Kau nyatakan kasih-Mu lebih dari yang kupikirkan, lebih dari segalanya ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Ku mengasihi-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu dengan segenap hidupku. Ku menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ya kan, Ibu Saudara, kalau sudah kita alami Tuhan dalam hidup, hal yang indah dan luar biasa terjadi. Saya percaya kita membangun semua. Saya yakin umat Tuhan di sini membangun. Tapi kalau Tuhan kasih firman ini untuk kita, saya tidak tahu kondisi keadaan kita. Kalau kita rindu sehat, umur panjang, ingin serupa segambar Yesus, rahasianya disingkapkan. Mari bangun hubungan dengan Tuhan. Boleh lihat tangan-tangan yang membangun hubungan dengan Tuhan. Bapak, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami mau komitmen, Roh Kudus tolong kami. Bahkan kami mau ambil dalam doa dan puasa untuk kembali bersekutu dengan Engkau. 1 jam saja bersekutu dengan Engkau. Kalau mungkin kami tidak mampu, kami akan mulai sedikit demi sedikit untuk membangun hubungan yang karib dengan-Mu, Tuhan. Tolong setiap umat, mereka yang mengangkat Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan lawat mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jamah-jamah dalam nama Yesus. Roh Kudus tolong jamah dalam nama Yesus. Pulihkan Tuhan hubungan dengan Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Bersyukur untuk kebenaran. Kami bukan mendengar saja, tapi kami mau melakukan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan. Kami percaya hubungan yang Kau itu terbangun kembali
dan hidup kami menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Sama.